Dengan lebih dari 122 juta korban jiwa dan terus bertambah, Rusia berdarah-darah untuk setiap inci wilayah Ukraina yang berhasil direbut. Tapi Rusia tidak akan berhenti menyerang. Tahun 2026 diperkirakan akan membawa lebih banyak serangan, kematian, dan kehancuran di Rusia. Sekarang, Vladimir Putin dan kroni-kroninya di Kremlin harus mengkhawatirkan bukan hanya pertahanan Ukraina yang kuat. Mereka kesulitan menemukan solusi selain terus mengirim tentara ke medan perang. Sebagai taktik militer, Ukraina berencana untuk mengubah wajah perang ini. Putin tidak bisa menghentikan apa yang akan datang karena satu alasan sederhana. Ukraina akan melakukan serangan ofensif. Menurut Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Siersky, sudah waktunya Ukraina menyerang Rusia dengan keras karena Rusia takkan menghentikan perang yang dimulai Putin. Arah tindakan ofensif tetap sama, hanya waktu, jumlah peralatan, dan personel yang berubah. Lainnya tetap seperti semula. Mereka tetap mengikuti rencana, lapor RBC Ukraina. Siersky menyampaikan ini dalam wawancara dengan LBUA. Ada pesan di sini untuk rakyat Ukraina dan sekutunya, yaitu tidak peduli apa yang dia katakan tentang menginginkan perdamaian, yang sebenarnya diinginkan Putin adalah pemusnahan Ukraina. Serangan ofensif Rusia ini mungkin tak berjalan sesuai harapan Putin, meski tanpa perubahan strategi Ukraina. Penjelasannya akan dibahas di video ini. Kembali ke komentar Siersky. Panglima Tertinggi Ukraina telah menegaskan bahwa dia percaya serangan yang kuat sama pentingnya dengan pertahanan yang baik. Dan Ukraina akan mengikuti pola pikir tersebut. Pada tahun 2026, kami akan melaksanakan operasi pertahanan strategis. Tetapi kami memahami bahwa kemenangan tidak dapat diraih hanya melalui pertahanan saja. Oleh karena itu, kami akan melakukan operasi ofensif untuk mempertahankan inisiatif operasional. Jelas, Siersky. Ini adalah skenario kiamat bagi Rusia. Kremlin berharap Ukraina tidak akan melakukan apa-apa selain bertahan dan hanya duduk diam. Itu adalah skenario ideal bagi Putin. Karena bangkai tentara yang ia kirim ke kematian mereka dalam jumlah ribuan pada akhirnya akan menghancurkan pertahanan tersebut. Ukraina sangat memahami strategi perang habis-habisan itu dan mereka telah mengatakan bahwa cukup sudah. Ukraina kembali menyerang seperti musim panas 2023 dan ada pelajaran dari kegagalan tersebut. Sebelum membahas pelajaran itu, pertanyaan utamanya, kenapa sekarang? Ada dua alasan utama. Ukraina kini lebih siap untuk operasi ini, sementara Rusia semakin lemah dan mungkin tidak mampu mencegah kemajuan Ukraina. Kita mulai dari Ukraina. Siersky menjelaskan alasan Ukraina akan meningkatkan serangan pada 2026. Dengan santai, dia bilang paham, seperti orang lain, bahwa tak ada negara menang perang hanya dengan bertahan. Namun, menyerang tanpa strategi jelas bukanlah rencana baik bagi Siersky. Lebih banyak operasi ofensif dimungkinkan pada tahun 2026 karena restrukturisasi angkatan bersenjata Ukraina. Hal itu membuatnya menjadi tantangan yang sangat berbeda bagi pasukan Putin untuk dihadapi. Contoh reformasi inti Ukraina. Ukraina harus membentuk korps saat perang dengan Rusia karena sebelumnya belum memiliki korps sesuai kebutuhan sebelum invasi Putin. Siersky mengklaim pekerjaan hampir selesai, menandakan Ukraina kini memiliki struktur pasukan dan manajemen yang lebih profesional dan berbahaya bagi Rusia. Siersky mengatakan reformasi inti ini meringankan sistem manajemen. Awalnya, badan manajemen memakai struktur sementara. Kelompok taktis, personel militer, dan perwira ditunjuk bergiliran. Selama periode tertentu, mereka dipisahkan dari posisi utama sehingga memengaruhi kualitas manajemen. Militer Ukraina lebih ramping dari sisi organisasi, yang berarti para pemimpinnya dapat mengambil keputusan lebih cepat dan para tentaranya dapat mengeksekusi dengan presisi. Secara khusus, Siersky menyebutkan bahwa sekarang para komandan korps permanen masing-masing memiliki sejumlah brigade yang berada di bawah komando mereka, yang semuanya beroperasi di bawah kendali komandan tersebut. Restrukturisasi memberi efisiensi penempatan dan dukungan lebih besar, kata Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, dan dampaknya bagi Rusia tampaknya akan jadi bencana. Pekerjaan masih berlangsung karena brigade sedang dipindahkan ke departemen baru. Siersky menyatakan Ukraina akan melengkapi bagian akhir organisasi ini tahun ini. Peristiwa di Ukraina beberapa bulan terakhir menunjukkan makna reformasi ini.
Dari sisi ofensif, kami menyebut serangan balasan Ukraina yang gagal musim panas 2023. Kami akan membahas kesalahan operasi yang jadi pelajaran bagi Syrskyi dan timnya. Namun, hal ini jarang diberitakan media arus utama di akhir 2025. Ukraina selama berbulan-bulan melancarkan serangan balasan yang membalikkan banyak keuntungan Rusia. Kami membawa Anda ke Pokrovsk, Oblast Donetsk, Donbas pada sebagian besar 2025. Pasukan Rusia berupaya mengepung Pokrovsk, merebut permukiman sekitar, lalu mulai menyusupkan pasukan ke Pokrovsk untuk membangun pijakan guna melancarkan serangan multifront ke kota itu. Ukraina belum berhasil mengusir Rusia dari Pokrovsk, bahkan masih jauh dari itu, karena setiap jengkal kota yang hancur akibat perang itu masih terus diperebutkan hingga saat ini. Namun yang dilakukan Ukraina adalah melancarkan serangkaian serangan balasan yang sangat memperlambat laju Rusia, sehingga gagal memenuhi target Putin. Awalnya menargetkan merebut Pokrovsk di musim panas dan pertengahan November, tapi Pokrovsk tetap bertahan. Dan alasan utamanya adalah itu. Paruh kedua tahun 2025 menyaksikan Ukraina melakukan sesuatu yang mungkin akan menjadi prototipe dari apa yang ingin mereka lakukan pada tahun 2026. Syrskyi melaporkan serangan balasan di arah Dobropilia. Kota itu di wilayah Pokrovsk, Donetsk Oblast, menjadi fokus serangan balasan Ukraina antara Agustus hingga Oktober 2025. Itu digunakan Ukraina untuk membebaskan banyak wilayah. Unit kami memecah serangan musuh, mengelompokkan pasukan, dan membebaskan 430 km persegi di utara Pokrovsk. Syrskyi menyebut kerugian Rusia lebih dari 13.000 tewas dan terluka akibat serangan balasan. Paruh kedua 2025 menunjukkan awal strategi baru. Kini Ukraina siap sepenuhnya menjalankan strategi itu karena alasan sederhana. Strategi ini berhasil karena Ukraina akan menggabungkan pertahanan kuat dan serangan baru pada 2026 Rusia dalam masalah. Dan itu membawa kita kembali ke alasan kedua yang tadi disebutkan untuk perubahan pendekatan Ukraina, serta sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya di video ini. Kebanyakan wilayah yang direbut Rusia tahun 2025 siap dibebaskan tahun 2026. Ada beberapa alasan, termasuk keuntungan Rusia yang sangat sedikit. Sebagai imbalan atas kerugian besar tentara, di Donetsko pada 17 Januari, Grace Maps dan Katerina Stepanenko menulis artikel di The New York Post yang menyoroti hal ini. Duo itu menyebutkan, menurut Sekjen NATO Mark Rutte, pasukan Putin mengalami 20.000 sampai 25.000 kematian per bulan untuk membuat kemajuan kecil yang mereka capai di Ukraina. Namun pada pertengahan Desember, tidak kurang dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan bahwa jumlah tentara Rusia yang tewas per bulan sebenarnya mendekati 30.000. Ingat, itu tewas, bukan terluka. Ada tentara yang terluka yang harus ditambahkan ke jumlah korban tewas ini, dan kami akan menjelaskan alasannya. Itu akan menjadi masalah besar bagi Rusia dalam beberapa saat. Terlepas dari angka pastinya, bahkan 20.000 per bulan sangat merugikan Rusia, baik operasional maupun citra. Menurut Britannica, Uni Soviet diperkirakan kehilangan sekitar 15.000 tentara selama konflik satu dekade yang berakhir gagal. Putin kini mengorbankan lebih dari 5.000 nyawa per bulan, melebihi total korban perang penuh Rusia. Dia mungkin membiarkan jumlah tentara Rusia yang tewas di Ukraina setiap bulan 2 kali lipat dari korban di perang Afghanistan. Jika angka Zelensky benar, mengapa dia lakukan demi hal sepele? Menurut Maps dan Stepanenko, keuntungannya hanya 1 km persegi atau 0,386 mil persegi per 93 korban jiwa sepanjang 2025. Tingkat korban jiwa per wilayah yang direbut mirip dengan tahun-tahun sebelumnya di Rusia, namun kini ada perbedaan besar. Rusia dulu mampu menutupi kerugian besar mereka melalui perekrutan besar-besaran yang membuat mereka harus membayar sangat mahal untuk merekrut tentara. Kremlin kini lebih sulit mengirim pasukan ke Ukraina. Rusia kesulitan merekrut tentara baru, dan militernya di Ukraina mulai melemah. Serangan balasan yang disebut Syrskyi kini lebih mungkin terjadi dibanding sebelumnya.
Pembusukan perekrutan Rusia mulai 2025 menurut Maps dan Stepanenko. Duo itu menulis, Rusia kesulitan merekrut untuk mengganti pasukan yang hilang. Rusia merekrut 406.000 orang pada 2025, sementara Ukraina memperkirakan korban jiwa lebih dari 410.000 dalam setahun terakhir. Perkiraan kekurangan tahunan sekitar 4.000 tentara, namun angka ini tidak sepenuhnya menggambarkan situasi. Seperti terlihat pada serangan balasan Ukraina, perubahan nyata mulai terjadi di paruh kedua tahun 2025. Kiev Post melaporkan bahwa pada Oktober 2025 upaya perekrutan Rusia mulai melemah akibat tingginya korban dan perekrutan yang menurun. Meski bonus rekor ditawarkan bagi yang mau menandatangani kontrak untuk invasi Putin, semua yang ingin uang dari perang sudah mendaftar, menurut laporan media mengutip perekrut Rusia. Ini jadi masalah besar bagi Kremlin di 2026 jika $39.300 dan kenaikan pembayaran belum cukup meyakinkan warga Rusia mendaftar perang. Putin akan dipaksa untuk semakin mendekati keputusan mobilisasi yang sudah bertahun-tahun ia coba hindari. Itu mungkin keputusan yang harus ia ambil meski bisa sangat tidak populer dan jadi pukulan terakhir bagi ambisi Putin di Ukraina. Pada 8 Januari, Al Jazeera melaporkan perekrutan di Rusia masih tinggi. Rusia berencana merekrut 34.083 tentara per bulan di 2026. Namun, saat ini mungkin belum cukup. Zelensky dan Siersky melaporkan kerugian Rusia pada Desember sekitar 33.000-35.000 hanya yang terkonfirmasi lewat video. Yang kita lihat dari semua ini adalah tingkat kematian di militer Rusia yang begitu tinggi, sehingga Kremlin tidak bisa menggantikan tentara baru dengan cukup cepat. Kemunduran ini dirancang Ukraina untuk mematikan dan mempersiapkan tahun 2026 saat, menurut Siersky, Ukraina akan menyerang. Bahkan jika uang saja cukup untuk meyakinkan cukup banyak tentara yang dibutuhkan Rusia untuk pergi berperang. Kremlin juga menghadapi masalah di bidang itu. Tahun 2026 mungkin menjadi tahun di mana semuanya benar-benar hancur. Peta ekonomi Rusia dalam Stepanenko menyoroti dampak serangan jarak jauh Ukraina terhadap kilang minyak Rusia bersama dengan infrastruktur energi lainnya terhadap perekonomian negara itu. Sekitar 10% kapasitas pengolahan minyak Rusia dihentikan pada November 2025, klaim mereka. Desember mencatat 24 serangan terhadap aset dan infrastruktur minyak Rusia, rekor tertinggi yang mungkin segera terpecahkan karena serangan drone dan rudal jarak jauh Ukraina yang terus-menerus dan menghancurkan. Rusia mulai merasakan dampak dari serangan-serangan ini. Menurut TVP World dan media lain, pada 16 Januari, pendapatan minyak dan gas Rusia turun 24% pada 2025 dibanding tahun sebelumnya. Pembayaran itu juga jauh lebih rendah dari proyeksi $11.055 miliar Kremlin yang sudah turun dari perkiraan awal pemerintah Rusia sebesar $1,398 miliar. Pendapatan minyak dan gas Rusia tahun 2025 sekitar $10.836 miliar. Itu $2 miliar di bawah perkiraan revisi, dan $30 miliar lebih sedikit dari yang diperkirakan Rusia saat 2025 dimulai. Serangan Ukraina dan sanksi Barat diperkirakan membuat Rusia kehilangan minimal $30 miliar pendapatan minyak dan gas di 2025. Itu adalah uang yang tidak bisa lagi dipajaki oleh Rusia, dan pajak itu adalah uang yang tidak bisa digunakan Putin untuk memperkuat militer Rusia. Apa yang kita lihat di sini adalah gabungan dari berbagai masalah yang semuanya berujung pada penurunan kekuatan militer Rusia secara konsisten dari waktu ke waktu. Kurangnya uang berarti perlengkapan yang lebih sedikit, pelatihan berkualitas rendah, dan secara umum kinerja militer yang buruk. Dengan semakin sedikit uang yang dialirkan ke mesin perang Putin, tentara Rusia tewas dalam jumlah yang lebih besar karena mereka tidak memiliki pelatihan, perlindungan, atau taktik yang dibutuhkan untuk mengatasi pertahanan Ukraina.
Inilah yang membuat Rusia rentan terhadap serangan balasan Ukraina dan Putin tak bisa berbuat banyak. Satu-satunya hal positif bagi Rusia dari bencana ekonomi ini adalah inflasi menurun, menurut pernyataan Rusia. The Moscow Times melaporkan pada 16 Januari bahwa Badan Rosstat Rusia mengklaimnya inflasi turun ke 56% di 2025, jauh dari 95% pada Januari. Tapi kabar baik bagi Rusia itu tak akan lama. Kenaikan pajak pertambahan nilai dari 20% ke 22% diperkirakan menambah tekanan keuangan masyarakat dan memicu inflasi. Outlet tersebut melaporkan hal ini. Ukraina semakin kuat, Rusia semakin melemah. Dari bulan ke bulan, semua yang tersisa bagi Putin. Peta dan klaim Stepanenko dalam tulisan mereka untuk The New York Post hanyalah propaganda. Kremlin membesar-besarkan perebutan desa kecil di garis depan dan perbatasan sebagai kemenangan besar yang seolah membawa terobosan. Padahal kenyataannya tidak pernah terjadi, tulis mereka. Rusia memakai bendera menyesatkan di wilayah sengketa, serangan lintas batas, dan pertemuan militer untuk mendukung kebohongan ini secara visual. Putin sudah terbiasa berbohong dan membuat narasi sendiri. Namun, ia pun tak bisa membantah data yang memprediksi tahun 2026 bisa jadi bencana bagi Rusia. Dengan asumsi Ukraina bisa menghindari kesalahan besar yang dulu pernah terjadi ketika diluncurkan, yang dimaksudkan sebagai serangan balasan yang akan membuat mereka merebut kembali sebagian besar Donbas yang saat ini dikuasai Rusia. Kami telah menyebutkan serangan balasan ini sebelumnya di video, dan ada beberapa pelajaran yang pasti telah dipetik oleh Syrskyi dan angkatan bersenjata Ukraina dari upaya yang gagal tersebut untuk mendorong Rusia mundur. Pelajaran itu akan dipakai di operasi 2026. Yang paling utama dari pelajaran itu adalah jangan memaksakan diri terlalu jauh. Menurut Reuters, dalam artikel Desember 2023 tentang kendala serangan balasan Ukraina musim panas lalu, Ukraina berusaha mengambil lebih dari yang mampu mereka tangani. Serangan balasan itu meliputi terlalu banyak garis depan. Serangan itu berpusat di Zaporizhia, yang menurut analis menjadi jalur tercepat membelah wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia. Garis pertempuran 80 km seharusnya membentang dari Orokhiv, Tokmak, hingga Melitopol untuk memutus pasokan Rusia ke Crimea. Ukraina membagi pasukan ke 3 poros, salah satunya sampai Bakhmut di Donetsk. Ukraina terlalu memaksakan diri sehingga serangan balasannya melemah dan gagal. Kesalahan itu tak akan terulang. Peluncuran Ukraina pada 2026 akan berbeda dari serangan balasan. 2023 itu akan lebih mirip dengan serangan balasan yang terlihat pada paruh kedua tahun 2025, meskipun dalam skala yang lebih besar. Permukiman kecil akan direbut kembali. Ukraina akan mengidentifikasi kelemahan di garis pertahanan Rusia, yang sebagian besar disebabkan oleh masalah yang telah kita bahas sebelumnya, dan memanfaatkannya. Berbeda dengan 2023, Ukraina akan menjaga pertahanannya sambil menyerang, agar bisa menghancurkan posisi Rusia yang lemah lewat serangan cepat. Pada 2026, Ukraina punya keuntungan yang tak dimiliki pada 2023. Salah satunya, serangan balasan tahun 2023 telah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, dan Rusia sudah tahu bahwa serangan itu akan datang. Terlalu banyak bicara dan aksi lambat merugikan Ukraina karena memberi Rusia waktu memperkuat pertahanan. Itu tidak akan terjadi di 2026. Kami sudah membahas komentar Syrskyi soal penyederhanaan militer Ukraina dan alasannya. Pada 2026, setiap serangan balasan akan segera diputuskan dan dilaksanakan. Kemajuan lambat seperti 2023 seharusnya tak jadi faktor lagi pada 2026. Ukraina akan menyerang dengan keras, memperkuat posisi, lalu bergerak maju lagi. Rusia bertindak seolah-olah mereka akan siap menghadapi apa yang akan datang. Kenyataannya tidak. Putin menetapkan tenggat April 2026 untuk merebut seluruh Donbas, tapi itu tenggat yang konyol. Pokrovsk di Donetsk belum jatuh. Jika Rusia merebutnya, mereka masih harus menembus sabuk benteng sepanjang 50 km di barat Donetsk. BBC melaporkan Institut Studi Perang menyatakan Ukraina telah menghabiskan 11 tahun hingga 2025 memperkuat sabuk kota berbahaya itu. Selain Pokrovsk, Rusia juga harus merebut Sloviansk
dan Krematorsk dalam 4 bulan demi memenuhi tenggat waktu Putin. Itu tidak akan terjadi. Rusia butuh 2 tahun untuk mendekati Pokrovsk, sementara kota-kota berikutnya yang menanti pasukan Putin lebih besar dan pertahanannya lebih kuat. Tapi setidaknya Rusia akan memiliki divisi-divisi baru yang bisa digunakan untuk bertahan dari serangan balasan Ukraina. Siersky dalam wawancaranya dengan LBUA menyatakan Rusia akan membentuk minimal 11 divisi pada 2026. Rusia berencana membentuk 14 divisi pada 2025, tapi hanya sebagian yang terrealisasi. Sebagian sumber daya juga dipakai mengganti kerugian, ujar Siersky. Dengan kondisi itu, 11 divisi baru tampak ambisius, apalagi Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang direkrut dan Ukraina akan menyerang. Rusia belum siap menghadapi badai, dan jika Ukraina cerdas, keuntungan Rusia di Donetsk bisa berbalik pada 2026. Putin akan bingung dengan jatuhnya Donbas dan kegagalan seluruh strateginya. Ukraina juga memiliki senjata lain yang akan digunakan untuk menghancurkan bagian belakang Rusia untuk mempersiapkan serangan balasan yang membebaskan wilayahnya. Drone Middle Strike telah tiba di Ukraina, dan Ukraina sudah menggunakan drone tersebut untuk menghancurkan bagian belakang Rusia. Kamu bisa mengetahui semuanya tentang drone itu di video kami dan bagaimana drone tersebut sudah menghancurkan hal yang memang dirancang untuk menghentikan mereka. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info strategi Ukraina 2026. Terima kasih sudah menonton.